حين يقسم وكاتب على حسب العصيان في القسم يا رب بدر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ووسع الكون محمد سيد قولين وثقلين والفريقين مضبه وبمعجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جلالك واشرف عبادك أسعد الغرام والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وتعظيما ورفعة ومهابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin, alhamdulillah kita sekarang dalam pembahasan riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rawa'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari." Bahwa Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wasmuhu Jundub bin Junada. Jadi ada namanya seperti Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ini Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junada. Ya Aba Dzarrin jadi disabina fa innal bahra amik. Nabi berpesan kepada Abu Dzar, hakikatnya kepada kita semua, perbaharuilah safina. Safina itu perahu, kapal laut. Fa innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu dalam. Enggak ada yang tahu dalamnya itu lautan. Ai ahsinin niyah. Nah, ini dijelaskan oleh pengarang ini kitab. Perbaikilah niat kita. Jadi niat apa saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
fi kulli ma ta'ti fi nadarin, di setiap apa saja yang kita lakukan. Jadi kita melangkah dari satu tempat yang lain, itu kita diperintahkan untuk memperbaharui niat. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyahsil lakal ajr wan najah min azabillahi ta'ala, agar kita mendapat pahala dari setiap amalan yang kita lakukan. Walaupun itu amalan yang boleh dikerjakan, boleh ditinggal. Artinya bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram juga, tapi boleh. Contohnya olahraga, contohnya yang lain. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Karena amal orang yang beriman itu ada yang boleh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kita kerjakan yang boleh-boleh itu dengan niat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita olahraga, kita ngapain aja itu niatnya karena Allah. Nah, ini namanya jadidis safinah. Jadi perbaiki niat kita. Jadi kita udah tahu nih hadis, kita niat semua amalan karena Allah. Contohnya kita kerja. Kalau kita kerja keluar aja dapat duit, dapat. Cuman pahalanya tergantung niat. Makanya kita keluar kerja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, amantu billah. Kita niat, ya Allah, keluar rumah mencari rizki yang halal dan dimudahkan, dan juga untuk menafkahi istri, anak dan sebagainya, ridhoi dan berkahi ya Allah. Nah, itu beda dengan nggak ada niatnya atau main keluar aja. Jadi niatnya itu lebih baik daripada amalnya. Jadi ini makna niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Liyati lakal ajr wan najah min azabillah. Wa kataba Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi Umar ibn al-Khattab dan Abu Musa al-Asy'ari itu meriwayatkan, man khalasat niyatuhu, siapa yang niatnya bersih, ikhlas, itu bersih murni, enggak ada campur-campuran, kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas, dicukupkan antara dirinya dengan manusia. Jadi kalau orang niatnya karena Allah, itu Allah yang nolong. Tapi kalau niatnya karena yang lain, Allah berlepas diri. Ya udah, minta bantuan dah sama yang lain. Itu maksudnya khalasat niyatuhu wa kafahu Allah. Allah sempurnakan, cukupkan antara dirinya dengan manusia. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Dan juga ditulis dari Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab. Jadi ada anaknya Umar ibn Khattab. Itu ada yang keturunannya sampai Umar bin Abdul Aziz, pemimpin khalifah Bani Umayyah. Ini riwayatnya dulu nama anaknya namanya Salim bin Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab sedang sidak di kampung-kampung. Ada ibu dan anak penjual susu. Ini anaknya tetap maunya susunya murni, ibunya maunya susunya dicampur dengan air. Gitu, dengar ceritanya jamaah. Nah, Umar bin Khattab dengar tuh percakapan antara ibu dengan anak. Anaknya ini takwa luar biasa. Akhirnya dikenalkan dengan anaknya Umar bin Khattab, namanya Salim bin Umar bin Khattab. Lahirlah nanti keturunan dari ini anak dua wanita yang solehah,
dan wanita yang waro, wanita yang bertakwa dengan anaknya Umar bin Khattab sampai kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda. Jadi gitu kalau nyari mantu yang kayak gitu, yang jujur, yang amanah, yang takwa. Contohnya sudah dilihatkan dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Termasuk kisahnya menjaga kebun gitu ya, yang nggak pernah makan buah-buahan hasil kebunnya, sampai suatu saat disuruh oleh majikannya untuk mencari buah apel yang manis-manis. Dikumpulin buah apel, ternyata nggak manis. Ditanya majikannya, ini kenapa ya yang dipetik yang nggak manis-manis? Oh iya, kan Tuhan suruhnya cuma metik doang, enggak nyuruh mencicipi, dan saya diperintahkan hanya untuk menjaga aja. Jadi selama bertahun-tahun dijaga aja, enggak pernah nyicipi. Lain sama kita mah nggak disuruh jaga, dicicipin semua. Akhirnya di tuan tanahnya, tuan kebunnya menikahkan dengan anaknya yang juga bersih suci, nggak pernah dilihat oleh laki-laki, nggak pernah disentuh. Lahir dari ini dua orang yang mulia, namanya Abdullah bin Mubarak. Itu menjadi ulama besar yang menghidupi kehidupan seluruh ulama pada saat itu di semua negara. Akhirnya ulama itu disuruh duduk ngajar aja. Semua kebutuhannya, listriknya, berasnya, makannya, kendaraannya dicukupkan oleh hasil dari pernikahan orang yang mulia, menjaga kebun dan anaknya yang punya kebun, namanya Abdullah bin Mubarak. Ini kalau disebut nama-nama yang mulia ini, itu Allah turunkan rahmat kepada orang yang menyebutnya. Nah, ini tapaulan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita dapat rahmat dari Allah, dapat ganjaran pahala yang besar. Begitu juga dengan menyebut nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilam ya Umar anna aunallahi lil abdi bi qadri niyatihi. Ketahuilah wahai Umar, bahwa pertolongan Allah kepada hambanya itu sebesar apa niatnya dia. Kalau niatnya benar-benar karena Allah, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu itu udah niat aja karena Allah. Lalu setelah itu Allah yang ngurus semuanya. Makanya pernah saya dengar itu Habib Ali bin Abdurrahman As-Sadaf, pada saat itu kalau udah ada niatnya yang baik, maka kerjakanlah. Jadi beliau mengatakan alaika usrun wal baqi Allah. Nah, kita niat yang baik itu modalnya 1/10. Lalu yang 90%-nya Allah yang melengkapkan dan mengenakan. Nah, ini dia riwayatnya dari Umar bin Khattab, bahwa seseorang itu bagaimana niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan menggenapkan usahanya. Apalagi niat yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudhil zada kamilan fa inna safaral akhirah ba'id bi ghayatit tabi. Nah, ini dia. Dan ambillah bekal-bekal ketika kita berada di dunia dengan sesempurna-sempurnanya, dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita hidup di dunia untuk apa? Untuk mengambil bekal, untuk ibadah, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat banyak yang menjelaskan kita ini diberikan oleh Allah kehidupan agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menguji kalian, siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Jadi disebut di sini bagus, bukan yang banyak.
Anda bisa jadi banyak tapi nggak bagus, nggak laku juga. Kayak misalnya buah-buahan tuh, buah-buahan banyak satu truk tapi busuk, ya dibuang semua ke kali. Nih kalau dulu duku-duku tuh banyak yang dibuat, karena nyampe sini udah busuk. Karena duku kan cepat itu gitu ya, dibuang ke peti-peti. Daripada dibuang, kata kita mendingan kita ambilin. Karena kalau pedagang agak laku lagi. Tapi kalau yang bagus-bagus itu yang akan laku dan akan laris. Begitu dengan amal ibadah kita, dia berluakum ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus. Bagus di sini kembali lagi ke hadis yang pertama, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ata ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsazin nabtali. Diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wajalnahu sami'an basira, lalu kami pinjamkan penglihatan dan pendengaran. Jadi kita mendengar, kita melihat. Nah, kita mendengar yang baik-baik, kita melihat juga yang baik-baik. Yang sampai pendengaran kita mendengar yang enggak baik, penglihatan kita juga enggak melihat yang baik-baik. Tapi insya Allah di sini kayaknya jamaah matanya mata baik-baik semua. Amin. Mata ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya bekal. Makanya bekal ini berbanyak. Dan perbagus bekal kita dengan niat yang bagus. Apa saja yang kita lakukan, sekali lagi niat, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikah, bahkan mencari nafkah, membesarkan anak dan lain sebagainya, kalau karena Allah, insya Allah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun beratnya ujian. Jadi kalau kata ulama, berapapun beratnya ujian yang diterima oleh seseorang, karena kalau itu niatnya karena Allah, dia jadi mudah dan jadi gembira dengan ujian. Bayangkan, contohnya ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terima dengan ikhlas karena ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innal aqaba kasud, karena perjalanan itu nanti akan mendaki. Ai tolaul aqabah al jabal as-sa'ab, karena menaiki gunung nanti di akhirat itu sulit luar biasa, apalagi kalau membawa bekal yang sangat banyak. Fa inna umural akhirah syabahatun bil bahril amin, sesungguhnya perkara akhirat ini diumpamakan sebagai lautan yang dalam, wasafarul ba'id, dan juga perjalanannya jauh. Ini akhirat. Wal aqabah as-sohbah, dan pendakian itu sulit luar biasa. Jadi gak ada yang tahu nanti perjalanan kita bagaimana. Tapi kita tahu dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW, agar kita dimudahkan. Di antara dimudahkannya seseorang nanti mengarungi kehidupan akhirat dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kayak kita sekarang di masjid ini ada sarana kita untuk mendengarkan hadis Nabi, ayat suci Al-Quran, halal haram. Nah, itu yang nanti akan memudahkan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, itu yang pertama hadisnya. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk niat menuntut ilmu, dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, kita tadi ini cari jalan. Oh, di sini susah, ada banjir terus muter. Ada mencari jalan, ngapain? Nuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah tunjukin jalannya yang mudah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau mau mudah jalannya, maka setiap waktunya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Makanya dulu tuh kakek kita itu udah lemah, 80-an tahun, tapi masih nuntut ilmu. Panggil teman-temannya, panggil guru-gurunya, baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Nasha'idiniyah, baca kitab tafsir Jalalain. Apa? Untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal udah dibaca berkali-kali, cuman karena senang dengan menuntut ilmu, dia nggak bisa kemana-mana, dipanggil guru, lalu baca bareng-bareng. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu lalu mengetahui satu perkara yang membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi ada orang mengerjakan sholat nih 1000 rakaat, lalu ada orang yang datang menuntut ilmu, lalu dengan hadis yang dibaca dia sadar, oh iya, selama ini saya lalai. Sejak saat ini saya ingin mau mencari bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya dia selama mendengarkan dan menyadarkan dirinya itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Jamaah pernah 1000 rakaat? Boro-boro. Kita juga belum pernah dari 100 rakaat aja kagak, 20 rakaat aja, 20 rakaat gitu ya. Setiap bulan, setiap tahun sekali itu Idul bulan Ramadan. Banyak yang protes kalau yang imamnya bacanya panjang. Kalau bacanya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, ini imamnya bagus, besok rame. Yang di sono lama, malas saya. Padahal di sono 8 rakaat, tapi sampai jam 9 dikit. Di sini 20 rakaat, jam 8 kelar. Itu baru 20 rakaat gitu. Ada juga di Indonesia ini yang sampai satu malam 10 juz. Itu adanya di Temboro ya. Temboro itu tempat orang-orang menuntut ilmu. Nah, itu di sini kalau jamaah mau 10 juz satu malam, ke Temboro sono. Kalau di Mekah Madinah 1 juz satu malam. Tambah lagi nanti qiyamul lailnya. Tapi emang tempat itu juga menjadikan tempat diberkahi. Jadi kalau orang tua ada di Mekah Madinah semangat ibadah, sampai gang dewa lagi, lemes. Ada orang yang umroh semangat ibadah, sampai gang dewa lagi, terus sampai negaranya lagi, kurang lagi motivasinya. Itu tempat guys. Tapi insya Allah di sini semuanya senang ibadah. Amin. Wa akhlisil amal fa inna nakid basirun, dan ikhlaskanlah amal kita. Jadi kita sudah bahas tadi banyak. Terakhir, ikhlaskan amal, karena yang mendampingi kita ini itu maha melihat, maha mendengar. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat hambanya. Bukan hanya melihat fisik kita, tapi hati kita. Ini hambaku nggak ikhlas dan sebagainya. Makanya diingatkan oleh Nabi, akhlisil amal. Maka ikhlaskanlah amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ikhlas amal karena Allah? Udah kita niat aja, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Engkau dalam hati kita. Nanti Allah yang akan bimbing itu hati kita menjadi amalan-amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kita karena banyak kekurangan. Kita banyak gak ikhlasnya, banyak rianya, banyak ininya dan sebagainya. Insya Allah kalau kita ngadu kepada Allah karena amal kita banyak gak ikhlasnya dan kita mengakui, insya Allah nanti akan dicatat sebagai amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pelajari dapat tempat di hati kita, dapat kita amalkan dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa la annahu la ilaha
ilaha illallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa barakna fi dinina. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la walina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.